Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan si XAUUSD ini ya, pair atau komoditas favorit semua trader ya, baik itu trader lama dan trader baru, semuanya selalu bermain si XAUUSD ini. Dan kalau saya perhatikan XAUUSD ini selama 2 hari ya, dari hari Rabu dan hari Kamis ya, pergerakannya penurunannya cukup banyak ya, bahkan dia itu turun dari angka 1847 ya, 1847 terjun sampai ke 1794 ya, dalam waktu 2 hari. Dan kalau saya perhatikan memang penurunannya cukup banyak ya, bahkan cukup cepat dalam waktu 2 hari, yang dimana kalau kita lihat dia itu naiknya itu butuh waktu sekitar beberapa hari. Dia naik itu mulai dari tanggal 7 Januari sampai paling tinggi itu di 25 Januari ya, jadi dia hampir butuh 1 bulan untuk bisa naik ke atas. Tapi pada saat dia turunnya itu tekanan sellernya selalu lebih besar ya, dan memang ini udah terjadi beberapa kali ya, emang udah sering banget kalau kita perhatikan di area-area atas ini. Emang saya juga udah selalu mengingatkan kalau kita tuh harus fokus sell di area atas ini, karena memang pergerakan si XAUUSD ini kalau udah di atas tuh cenderung untuk dibanting ke bawah ya. Kita bisa lihat juga pada candle pada time frame daily-nya ya, ketika itu sudah berada di area level ini, di level-level atas itu udah cenderung untuk naik, untuk diturunin ke bawah. Dan karena dia juga punya time trend, ini ada trennya nih, jadi dia masih ada primary trendnya ya. Primary trendnya ini dia lagi turun ke bawah juga, makanya tekanan ke bawahnya itu cukup kuat dibanding tekanan untuk naik ke atasnya. Nah, kalau saat ini kita perhatikan memang trennya itu semakin mengecil ya di sini, tapi untuk tahanan itu masih sama di area 1754 ya, 1775 ya, terus 1800 ya, 1786. Jadi tahanan bawah ini masih sama ya, tapi trennya ini semakin menurun kalau saya perhatikan. Nah, kita lanjut lagi. Kita perhatikan dulu ya dari sisi DXY-nya. Ya, untuk DXY ini memang kalau saya perhatikan akan ada koreksi dalam waktu dekat. Yang ada memang DXY ini naiknya juga udah cukup tinggi, dia breakout dari si resistennya dan dia breakout dari si 96.455-nya juga. Nah, kalau kita perhatikan si DXY ini sedang berada di supply area yang cukup penting ya. Tadi saya juga udah lihat. Kita lihat dulu di sini. Nah, di sini kita lihat di sini, ini kan ada supply area ya. Nah, si DXY ini supply area ini terakhir disentuh itu pada tanggal 2 Juli atau pada bulan Juli 2020 nih. Ini bulan Juli 2020 supply area ini ya, dan saat ini disentuh lagi sama dia di tahun 2022. Jadi emang ada potensi untuk melakukan koreksi terlebih dahulu sebelum dia melanjut naik. Kalau saya perhatikan ya, ini kan dia ada trend line ya. Nah, ini pada saat FOMC kemarin nih. Jadi pada saat FOMC tadinya si DXY ini sempat dibanting ya, kita lihat di sini. Udah candle merah nih, tiba-tiba dia berubah jadi hammer. Nah, hammer ini adalah salah satu candlestick ya, atau candlestick pattern ya, single pattern yang menunjukkan kekuatan dari si buyer itu sendiri. Nah, di sini dia berubah jadi hammer, lalu dia lanjut naik ke atas dan belum ada koreksi hingga saat ini, sehingga potensi dia untuk melakukan koreksi itu masih lebih besar. Nah, kalau kita mau ukur koreksinya dia itu, kita bisa ukur menggunakan Fibonacci ya. Lalu kita bisa cari retracement dia ya. Kita cari retracement dia itu di daerah sini.
Nah, jadi emang area retracement dia itu ada di level harga 96.455. Ya, jadi nggak jauh beda dari area breakout dia yang ini. Ini kan dia breakout dari sini nih. Nah, dia breakout kali ini kalau dia mau melakukan kenaikan lebih tinggi, ya misalkan dia mau jadi bullish flag, ya maka dia harus koreksi dulu ke sini, maksimal dia harus koreksi ke sini nih, atau minimal itu dia koreksi ke sini, baru dia bisa lanjut naik ke atas nantinya begini. Kenaikannya itu kita bisa ukur dari sini. Kita tarik dulu ya dari bawah sebelum dia naik sampai di atas dia naik. Lalu kita taruh di sini. Nah, kemungkinan besar nanti naiknya itu di area 97875. Nah, ini adalah cara untuk mengukur potensi kenaikan dari si pattern yang ada ya. Semua pattern itu bisa diukur kenaikannya ya, dari sebelum dia naik sampai dia naik, atau dari sebelum dia turun sampai dia turun. Itu kalau misalkan kita menggunakan pattern bullish flag. Nah, oke, kalau kita lihat di daily-nya juga sebenarnya masih cukup kuat untuk naik ya. Masih cukup kuat untuk naik di daily-nya, dan saat ini sini ada gap ya, belum ketutup sempurna. Jadi kemungkinan besar untuk turun masih ada di sini. Ya, turunnya juga nggak beda jauh nih area dari area ini nih, retracement-nya si DXY ini. Jadi selama si DXY ini naik, maka si XOUSD ini masih cenderung untuk melakukan penurunan. Oke. Nah, kita perhatikan lagi dari candle hariannya si XOUSD. Nah, kita di sini dulu XOUSD. Oke, di sini XOUSD ya. Kenapa dia bisa berhenti di sini? Karena di sini itu ada yang namanya demand area ya. Jadi demand area ini adalah demand area yang berbentuk daily. Ini demand area daily-nya, makanya ini cukup kuat untuk menopang harga ya. Kalau dia mau naik pun ya kurang lebih dia akan naik ke area 1804 dulu kalau kita lihat di daily-nya. Karena di sini ada resistennya. Nih, yang ini resistennya. Di 1804, 1808. Ya, untuk terdekatnya itu kalau kita perhatikan dari daily di 1801 sampai dengan 1800. Nah, itu kalau untuk dari daily-nya. Jadi saya coba jelasin kenapa dia bisa pullback di sini atau dia bisa berhenti di sini, karena di sini ada demand area daily-nya. Oke, kita kembali ke mapping lagi. Jadi mapping ini untuk hari ini lebih berwarna. Oke, di sini kita pakai mapping 4 jam. Nah, mapping ini berhenti di area demand. Ya, di area demand di 1790.15 sampai 1793.26. Dan saat ini tertahan di area resisten di 1795.56. Nah, resisten ini itu resistennya sebenarnya daerah lalu lintasnya si XOUSD juga ya. Kita perhatikan yang ini nih. Kalau dia nggak nembus ini, dia cenderung untuk melakukan sideway di area sini. Ya, bahkan dia pullback ya, atau bolak-balik dari area 1798 ke 1793 ini lagi. Nah, kalau dia mau benar-benar naik, maka dia itu harus bisa breakout dari si 1798 ya, melakukan retest di area 1802 kembali. Karena ini di antara 1798 sampai 1802 itu punya area yang berbeda. Makanya kalau kita perhatikan di sini nih. Nah, ini ada sumbu candle. Ya, ini ada sumbu candle. Nah, candle ini retest di area 1800. Ya, jadi emang 1800 itu area yang cukup wajib juga ya. Kalau kita perhatikan antara pembatas harga 1700 dan 1800-nya. Tapi di sini saya nggak masukkan 1800, jadi silakan kalian tandakan sendiri untuk 1800-nya. Kalau dia mau naik itu besok ya paling tertingginya itu kalau menurut saya ya, ini menurut saya dia itu bisa ke 1804 sampai 1807 ya, karena di sini juga masih ada demand area supply area 1 jam. Ini 1 jamnya di sini supply areanya.
Oke. Karena ini juga dia waktu itu juga pullback di daerah sini, maka kemungkinan besar dia akan naik ke sini dulu. Kalau dia nggak kuat naik, baru dia akan pullback lagi ke bawah nantinya. Ya, naik, pullback lagi. Untuk menunjukkan penurunannya. Atau dia bisa aja nanti naik dulu ya. Naik dulu sampai ke kotak merah lagi nih. 1810 atau 1811 ya, baru dia nanti turun lagi ke bawah. Jadi memang penurunan ini kalau dia nggak kuat naik ya, maka penurunan paling rendahnya itu ada di 1780 1784.50 sampai 1775. Ini adalah area support yang cukup kuat juga. Ya, ini sebenarnya juga area demand yang cukup kuat, karena sini juga terakhir melakukan retest di tanggal 7 Januari sebelum dia naik tinggi ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan saya mengenai si XOUSD ini ya. Jadi kalau misalkan ada yang salah atau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar YouTube ini, atau bisa kalian join di channel Telegram Juna Trading ID. Untuk linknya itu ada di deskripsi video ini. Jadi silakan diklik aja, nanti langsung diarahkan ke channel Telegram saya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Juna Trading ID, karena kita juga akan update mapping di sana juga. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.